Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salve damai Tuhan beserta kita. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Saudara-saudari yang terkasih, pada renungan hari ini, Yesus sendiri mengumpamakan Allah itu dan membandingkannya dengan seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan juga tidak takut kepada siapapun. Ya, kalau seseorang yang tidak takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun, bisa kita bayangkan orangnya ini bisa jadi sangat kejam, tidak punya toleransi, dan orang pasti takut menghadapinya. Tapi dalam bacaan dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini, Yesus menggambarkan seorang hakim yang tidak mengenal takut ini didatangi terus-menerus oleh seorang janda. Janda ini selalu memohon permohonannya yang sama agar ia dibela terhadap lawannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bila seorang janda memohon pembelaan agar ia dimenangkan kepada seorang hakim yang tidak mengenal takut, menurut Anda, apakah janda ini serius memohonkannya dari dalam hatinya? Benar-benar itu yang ia inginkan? Tentu janda ini memohonkan apa yang benar-benar ia butuhkan, yang ada dalam hatinya. Bahkan ia memohonnya berulang-ulang sampai membuat hakim ini merasa tidak nyaman dan mengabulkan permintaannya. Kita bayangkan permohonan seorang janda yang tidak punya power sama sekali. Yang ada dalam benaknya adalah dia punya keinginan untuk dibela. Dia dari dalam lubuk hatinya sungguh-sungguh memohonkan permohonan itu. Dan buahnya, walaupun dengan alasan hakim itu tidak ingin terus diganggu, dan hakim itu berpikir suatu saat nanti janda itu akan mengalami puncak stresnya dan menyerang dia. Itu jalan pemikiran hakim itu. Namun hasilnya hakim tersebut mengabulkan permohonannya, membantu dia memenangkan persoalannya terhadap lawannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan hakim yang tidak mengenal takut ini diumpamakan Yesus dengan Allah, dan janda ini diumpamakan Yesus adalah kita. Artinya kita diminta untuk berdoa secara terus-menerus, memohon kepada Allah. Tentunya doa yang dimaksud Yesus adalah doa yang sungguh-sungguh keluar dari lubuk hati kita. Sebab doa yang kita sampaikan itu Allah sendiri tahu, sungguhkah itu dari lubuk hati kita atau keluar di luar kesadaran kita. Nah, bagaimana doa di luar kesadaran kita? Itulah doa yang hanya sekedar hafalan, tanpa sedikit pun hadir dalam hati dan pikiran kita. Doa itu mengalir begitu saja, seperti sebuah rekaman yang diputar ulang. Tentunya bukan doa yang seperti itu yang diinginkan Yesus. Tapi doa yang diinginkan Yesus adalah seperti yang dilakukan oleh janda itu, yang ia mohonkan sungguh-sungguh dari lubuk hatinya
kepada hakim itu yang dengan harapan yang jelas, dengan harapan keyakinan hakim akan mengabulkannya. Demikian juga dengan kita. Kita dituntut untuk berdoa secara terus-menerus yang keluar dari lubuk hati kita dengan penuh kesadaran dan dengan penuh iman bahwa Allah yang Maha Kasih akan mengabulkan doa-doa kita, akan memberikan kita apa yang patut kita terima. Sinilah Yesus mengajak kita untuk tidak pernah berhenti berdoa, dan doa itu harus berasal dari lubuk hati kita dengan penuh kesadaran dan keyakinan, iman bahwa Allah akan memberi apa yang terbaik bagi kita dengan doa-doa kita yang tiada henti. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan hari ini, Yesus membandingkan Allah dengan hakim yang tidak mengenal takut, dan kita dengan janda yang terus meminta dengan harapan yang besar. Begitu jugalah kita hendaknya berdoa dengan serius, penuh pengharapan dan iman akan kasih Allah yang akan dilimpahkan kepada kita. Semoga dengan renungan hari ini kita pun akan semakin hari berdoa, semakin rajin dan rutin dari lubuk hati kita dengan iman Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.